Sobat BKKBN, halo Gen Rangers Kalimantan Barat dan Indonesia. Nah, senang sekali kali ini kami bertemu sama teman-teman semua ngebahas hal-hal yang menarik seputar perencanaan masa depan seluruh remaja Indonesia dan khususnya Kalimantan Barat. Dan kami bersama BKKBN Provinsi Kalimantan Barat mendukung seluruh penyampaian edukasi, informasi seputar isu kependudukan dan program Bangga Kencana. Dan jangan lupa, teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe program YouTube BKKBN Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Kenapa tamu spesial? Karena beliau salah satu menyampaikan program dan menginspirasi seluruh remaja Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Kita ke pertama ada Nurul Oktaviani, Duta Genre Provinsi Kalimantan Barat dan juga juara 3 Duta Genre Indonesia tahun berapa? 2020. Halo Kak Nurul. Halo Bang Fahri. Sehat? Alhamdulillah. Kak Nurul ini dari Kabupaten Melawi ya teman-teman, yang menginspirasi bukan hanya remaja Melawi, tapi remaja seluruh Indonesia melalui program-program yang menarik yang dapat ditiru seluruh remaja Indonesia. Oke, tadi kita udah ke Kak Nurul selaku Duta Genre Provinsi Kalimantan Barat. Kita berpindah langsung, ini tamu spesialnya saya juga, tamu spesialnya remaja Kalimantan Barat, karena jauh-jauh dari Jakarta ke Pontianak untuk ketemu Gen Rangers di Kalimantan Barat. Siapa lagi kalau bukan Ketua Umum Forum Genre Indonesia, Kak Nanda. Halo. Salam dulu Kak. Salam. Oke, cantik-cantik ya. Di sini saya sendiri yang paling ganteng. Oke, Kak Nanda kabarnya baik? Baik. Alhamdulillah baik. Ya, gimana perasaan pertama kali kakak menginjak di bumi Katulistiwa? Gimana perasaannya? Mungkin panas atau apa gitu? Enggak, happy karena mendung ya, tapi jadinya sahdu, hangat gitu. Adem. Wes, yeah. Jauh kalau Jakarta kan hiruk pikuk banget kan. Pas sampai sini adem banget. Adem karena mungkin didukung dengan semangatnya Kak Nanda yang antusias ingin ketemu remaja dan didukung oleh seluruh teman-teman sobat BKKB dan sobat Gen Rangers ketemu sama Ketua Forum Genre Indonesia. Wih, gayanya kayak ini ya. Oke, nah hari ini kita ngebahas apa sih teman-teman? Kita akan bahas tentang keterlibatan seorang remaja dalam penurunan angka stunting melalui program Kalbar Kilat. Jadi keterlibatan remaja ya kakak semua ya. Oke, semua itu mungkin kita boleh salam genre. Oke, karena mungkin teman-teman nggak tahu kok, Bang, salam genre itu apa? Kok selama ini nggak pernah sih dibumingkan dengan salam genre? Gitu kan? Mungkin kalau nggak dibumingkan lama-lama punah ya kayak salam genre. Maka betul gitu. Maka bukan hanya kami yang tahu salam genre, tapi seluruh remaja Indonesia dan khususnya remaja Kalimantan Barat harus tahu salam genre. Oke, kita boleh ya, boleh saya pimpin? Boleh banget. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Genre Kalimantan Barat. Aku, kamu, kita. Genre Kalbar, genre Indonesia. Demi apa? Demi remaja Indonesia. Oke, itu salah satu bukan hanya penyampaian salam genre aja, tapi ada pesan yang disampaikan untuk seluruh remaja Kalimantan Barat dan Indonesia. Pesannya apa? Nanti kita akan bahas bersama-sama dengan Kak Nurul dan Kak Nanda. Oke, kita ke pembahasan pertama nih. Kita ke Kak Nurul selaku Duta Genre Indonesia dan juara 3 ya Kak Nurul ya. Betul. Alhamdulillah, tapi nggak ada pialanya nih. Seharusnya ada pialanya teman-teman, biar memotivasi teman-teman supaya bisa keikutsertaan dalam keterlibatan teman-teman semua. Tapi meskipun nggak ada piala, selempangnya udah terpampang nyata loh teman-teman. Kita ya Kak Nurul ya, udah 3 tahun ini mendapatkan prestasi di tingkat nasional. Yang pertama ada Kak Tari Dwi Sundari Khairanita, juara Duta Genre Indonesia jalur pendidikan, dan juga ada Kak Radiatul, juara 4 Duta Genre Indonesia, dan juga ada terakhir ada Kak Nurul, juara 3 Duta Genre Indonesia. Tepuk tangan dulu dong, yang di studio tepuk tangan semuanya. Ramai ya. Betul. Jadi bukan hanya kami yang antusias semangat di sini, tapi sobat BKKBN dan Gen Rangers yang ada di rumah dan di seluruh Indonesia tetap semangat dan mendukung program-program ketahanan remaja untuk bisa keterlibatan teman-teman semua dalam membangun bangsa ini. Kalau misalnya nunggu orang kantor atau nunggu instansi lain-lain kapan bergeraknya, dari kita lah untuk bisa memajukan negara kita. Oke, kita pertama ke Kak Nurul
selaku duta genre. Wes, selaku duta genre ya. Kita ke Kak Nurul. Pertanyaan pertama nih saya ingin diskusi sama Kakak, gimana sih menurut Kakak keterlibatan seorang remaja untuk membangun bangsa ini? Oke. Kan banget. Wow, ini seharusnya didapatkan untuk Kananda ya, karena ini kajian nasional. Tapi kita lihat antusiasnya Kak Nurul karena memiliki program yang inspirasi untuk seluruh remaja di Kalimantan Barat. Oke, siap Bang Fahriji. Kayaknya udah semangat banget mau cerita. Karena alhamdulillahnya saya udah bergabung di genre, jadi benar-benar merasakan MYP nih, pelibatan remaja secara bermakna. Karena dimulai dari PIK remaja sendiri kan, ini dari, oleh, dan untuk remaja gitu. Dalam tahap perencanaan kita yang buat, dalam pelaksanaan kita yang melaksanakan juga, terus sampai ke evaluasi kita juga yang ngerasain gitu. Kita yang buat programnya, kita juga yang dapat manfaatnya gitu. Jadi keterlibatan ini saya dapatkan ketika saya bertemu dengan teman-teman remaja yang khususnya di Kalimantan Barat sendiri gitu. Jadi benar-benar merasakan gitu keterlibatan anak-anak remaja di provinsi Kalimantan Barat sendiri. Oke, keterlibatan ya. Kalau mungkin tadi ngomong-ngomong masalah keterlibatan, Kak Nurul kan duta genre provinsi dan juara 3 loh. Bersaing bersama 34 provinsi ya. Betul. Kak, 34 provinsi yang ada di Indonesia ya, mungkin ya saingannya ya berat-berat lah, karena rata-rata udah mencakupi usia yang udah perkuliahan, udah masuk usia rentang 20 sampai 24 tahun, yang udah saingannya udah dikalahkan kita lah, yang anak-anak SMA yang cuma serpihan batu, sombong, serpihan batu. Nah, mungkin Kak Nurul punya salah satu program nih, program ajakan untuk seluruh remaja semua, seluruh sobat BKKBN untuk keterlibatannya apa sih Kak Nurul untuk membangun bangsa ini, mungkin melalui program ataupun kinerja Kak Nurul. Oke, jadi program yang sudah aku terapkan adalah Basecamp, Basic Skill Remaja, yaitu semangat genre, semangat jiwa entrepreneur. Karena di Kalimantan Barat sendiri kan terkenalnya penghasil biji karet terbesar kelima di Indonesia kan. Jadi di sekeliling rumah dan sekolah itu adalah pohon karet. Jadi gimana caranya Nurul ngelihat peluang, kayaknya biji karet bisa kita olah dan bisa memberdayakan kemampuan kawan-kawan di bidang wirausaha. Jadi dibuatlah biji karet ini kita olah jadi kerupuk sama manisan. Dari situ kita mulai nih, kayak Melawi itu kan daerah pemekaran Sintang, jadi masih baru lah. Nah, kita juga pengen memperkenalkan bahwa Melawi sendiri sudah ada makanan ciri khasnya, yaitu manisan biji karet dan kerupuk itu yang dihasilkan. Biji karet bisa jadi manisan? Iya, betul. Jadi itulah yang teman-teman PIK Remaja olah, dan juga kolaborasi dengan Forum Genre dan juga unit apa sih namanya di kabupaten itu, kayak Dekranasda. Jadi kita collab sama itu. Jadi bisa memperluas kolaborasi kita, jaringan kita antara anak-anak remaja sama orang-orang dewasa yang memang sudah bekerja di situ. Oke, berarti bukan hanya seputar GD atau PIK, tapi bergabung sama instansi-instansi yang berhubungan ya Kak Nurul. Iya, betul juga, karena kita bukan cuma dapat materi, tapi kita praktik langsung kan untuk mengembangkan skill kita. Juga di samping itu kita bisa saling berbagi informasi tentang kesehatan reproduksi, kesehatan mental dan sebagainya yang berkaitan dengan substansi genre. Karena kalau pas lagi buat gitu pasti ngerumpi ya. Ya pasti. Kalau udah anak zaman sekarang tuh kalau bahasa ngumpul palingnya 20%-an gitu. Tapi kalau saat ngumpul pasti lebih banyak gosip ya. Betul. Tapi gosipnya produktif. Gitu. Ngomong-ngomong masalah berdiskusi lah, bahasa positifnya, apa sih Kak Nurul nih saat ngumpul sama teman-teman, bersama teman sekolah lah, intinya teman-teman gaulnya, apa sih yang Kak Nurul sampaikan? Dan Kak Nurul, mungkin Kak Nurul kampanyekan genre juga ya bersama teman-teman yang itu, mungkin apa yang Kak Nurul sampaikan bersama teman-teman saat ngumpul di lapangan? Iya, jadi kalau menurutku sendiri, untuk teman-teman yang baru mengenal PIK Remaja itu kan nggak mungkin kita kenalkan genre secara langsung, tapi perlahan gitu, kayak cerita-cerita, contohnya di modul tentang kita yang keluargaku inspirasiku, karena ini balik dari Ketapang ya. Jadi di situ ngerasain teman-teman tuh benar-benar bisa mencurahkan perasaannya yang sebelumnya kalau bicara tentang keluarga kan kita nggak semudah itu ya. Betul. Untuk ngomong, bahkan untuk teman terdekat kita. Tapi kok di modul tentang kita, ketemu sama orang-orang baru, kita bisa cerita tentang keluarga kita, tentang permasalahan apa yang sedang kita hadapi, dan di situ kita bisa jadi pendengar yang baik bagi teman-teman kita yang cerita, dan dia punya tempat yang nyaman untuk dia bercerita. Di situ sih esensinya bercerita menurutku. Oke. Tadi Kak Nurul ngomong masalah modul tentang kita, sebenarnya itu udah gak asing lagi ya teman-teman, karena di Provinsi Kalimantan Barat memiliki beberapa program yang memang mensasarankan sesuai
dengan segmentasi usia ya Nurul ya. Kalau di modul tentang kita ini ada 3 segmentasi, yaitu usia berani, beraksi, dan berkolaborasi. Kalau berani itu usia 10 sampai 14 tahun. Kalau beraksi usia 15 sampai 19 tahun, dan kalau berkolaborasi usia 20 sampai 24 tahun. Dan ingat kembali, kita juga punya fasilitatornya ya kan Nurul ya. Jadi ada fasilitator provinsi yang memang menaungi, menugaskan seluruh remaja PIKR dan remaja Gen Rangers untuk keterlibatannya. Kalau modul berani itu dipegang sama Kak Nurul Oktaviani. Nah itu mungkin sesuai dengan memahami isi diri kita terlebih dahulu sebelum kita bisa menginspirasi orang banyak. Kalau di modul beraksi itu dipegang sama Kak Radiatul. Nah dia memfokuskan gimana sih partisipasi teman-teman semua untuk keterlibatannya di lingkungan sekitar. Kalau di modul berkolaborasi itu dipegang sama saya sendiri. Kita ngebahas tentang advokasi atau meyakinkan ke seluruh masyarakat apa yang kita sampaikan itu benar. Nah itulah makanya hadirnya modul tentang kita, khususnya modul tentang kita itu memahami dulu terlebih dahulu gimana sih perasaan kita gitu ya. Oke, tadi udah ulik-ulik ke Kak Nurul, kita berpindah langsung ke tamu spesial, bintang tamu yang memiliki wawasan yang udah tingkat internasional. Kita ke Kak Nanda dulu ya. Tadi kan Kak Nanda, Nurul ada ngebahas tentang genre-genre ya. Mungkin di luar sana nggak paham nih Kak, genre itu apa. Mungkin Kakak boleh jelaskan sedikit genre itu apa sih Kak? Oke, for further information, buat informasi jauh lebih dalam, sebenarnya bisa langsung link to YouTube-nya @genre Indonesia. Itu banyak penjelasan soal genre Indonesia. Tapi kalau secara secara filosofis juga mungkin genre itu kayak ways of life ya. Wah, genre itu kalau secara garis besarnya untuk bisa jadi generasi yang berencana, kamu harus fokus sama 3 hal: pendidikan, karir, dan berkeluarga. Dan untuk bisa fokus di sini harus bisa terhindar dari 3 perilaku beresiko gitu. Pertama, harus bisa menunda perkawinan supaya punya waktu produktif jauh lebih panjang. Habis itu dia non-nafsa, dan yang terakhir apa? Seks pra. Nah, tidak seks pranikah, abstinen gitu. Wah. Karena resikonya besar banget kalau kita belum komitmen dengan satu pasangan, terus kita melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang memang bukan kalau secara agama memang belum sah, dan secara hukum juga nggak ini. Kesehatan. Ditambah kita belum umurnya belum pas, itu bukan cuma makan nggak enak, tidur tak nyenyak, tapi juga semua hal bisa jadi buyar gitu. Okay. Itu kita panjang banget kalau ngomongin soal itu. Dan genre sendiri sebenarnya hadir supaya ini kan kita lagi ada perubahan ya. Kalau dulu mungkin intervensi BKKBN di pasangan usia subur untuk mereka-mereka yang memang udah menikah. Tapi sebenarnya kalau dilihat terlambat ya kalau intervensinya pas udah menikah. Tapi jauh sebelum itu. Untuk menciptakan keluarga yang berencana, ciptakan dulu generasi yang berencana. Betul. Itulah program genre. Ya, Oke, benar ya. Jadi teman-teman semua, itu salah satu upaya untuk bisa menuntut bukan lagi mengajak, tapi menuntut seluruh remaja bisa merencanakan masa depan. Makanya di genre itu ada 5 tendensi kehidupan. Yang pertama apa teman-teman? Mempraktikkan pola hidup bersih dan sehat. Yang kedua? Melanjutkan pendidikan. Yang ketiga? Berkarir. Yang keempat? Menjadi anggota masyarakat. Yang kelima? Dan yang terakhir, membangun kehidupan berkeluarga. Itu salah satu upaya yang disiapkan oleh BKKBN dan genre untuk selalu mengkampanyekan seluruh remaja sampai ke tingkat yang terkecil pun agar mereka bisa merencanakan masa depan. Juga ada PUP, pendewasaan usia. Tapi ada ini juga pesan penting sebenarnya. Hari ini kita nggak bisa menuntut orang tuh, abis SMA harus kuliah. Ya, betul. Gak bisa. Ada orang yang dia kerja dulu baru kuliah. Betul. Bahkan ada yang akhirnya dia menikah dulu baru dia kuliah. Artinya gini, masa transisi itu akan dilewati semuanya, pasti lewat. Dan kehadiran genre itu gimana caranya? Apapun masa transisinya, dia bisa jadi generasi yang tangguh. Dia bisa berketahanan. Kok dia mendaki tangga yang salah nih, dia membuka pintu yang salah, dia nggak mental seblak gitu loh, yang langsung ciut gitu ya. Iya benar. Nah, tapi dia tahu, dia bisa merencanakan, abis ini saya harus kemana, saya harus apa gitu. Cuma generasi zilenial loh, yang dia nggak, rasanya tidak berpengaruh apapun soal pandemi. Berkegiatan tetap, sekolah dia happy-happy aja. Yeah. Itu bukti bahwa memang sebenarnya kepentingan menciptakan generasi yang tangguh itu jadi momen yang penting
supaya apapun masa transisinya, ketika dia kerja atau ketika dia berkeluarga, dia benar-benar menjadi manusia yang 100% menjalani masa transisinya. Betul. Dia enjoy sama hidupnya, dia kerja dia enjoy, dia kuliah dia enjoy gitu. Itu yang kita pengen generasi ini jadi generasi yang sangat menikmati hidupnya. Betul. Karena Ya Kak ya, kita pengalamannya teman-teman semua untuk remaja milenial sekarang ini kan kalau nggak ada kegiatan kayaknya aneh rasanya. Apalagi kita ya teman-teman genre yang udah kebiasaan setiap bulan tuh ada aja yang dilakukan. Kalau sekarang ini tahun 2020 sampai 2021 yang mungkin masih pandemi COVID-19, rasanya nggak ada kegiatan itu kayak rasanya mati kutu gitu. Apalagi aku ya selaku dari forum genre karena provinsi. biasanya pergi Itu tahun 2020 tuh bener-bener kita COVID-19. Tapi meskipun COVID-19, alhamdulillah ya Kak ya, nggak ada halangan. Nggak ada halangan. Program genre dan program Bangga Kencana untuk di BKKBN itu berjalan dengan lancar. Aktif ya? Betul. Sosmednya apa? Sosmednya Genre Kalimantan Barat atau genre Kalbar dan juga genre Indonesia. Nah, jadi jangan lupa follow-followan nih, karena banyak informasi-informasi yang seputar kesiapan remaja, tentang keterlibatan remaja, program BKKBN Bangga Kencana itu ada semua di media sosial kami. Jadi teman-teman kalau misalnya ragu untuk menggali informasi, kepingin tahu yang sangat kuat, nggak apa-apa. Follow aja Instagram kami, media sosial kami, dan kalau pengen teman-teman nanya atau menghubungi dari tim genre provinsi, silakan. Kami membuka diskusi ya kita ya, biar sama-sama keterbukaan antara kami di Provinsi Kalimantan Barat dan di daerah-daerah dan juga Indonesia. Makanya kita ada tingkatan gitu, dari kabupaten ke provinsi dan juga ke nasional. Oke, tadi ngebahas tentang judul aja ya, tentang stunting. Nah, kita ngebahas sedikit, kita berpindah. Tadi udah ngebahas secara dasar terlebih dahulu tentang keterlibatan, tentang genre itu apa. Nah, kita ngebahas ke stunting karena ini lagi marak-maraknya Kak Nanda dengan Nurul dengan peningkatan stunting yang ada di Indonesia. Karena apalagi BKKBN sekarang menjadi koordinator ya Kak, koordinator cegah stunting yang ada di Indonesia. Nah, saya mau nanya ke Kak Nurul selaku duta genre. Nah, Kak Nurul boleh sedikit jelaskan stunting itu apa sih Kak? Menurut pandangan seorang duta genre, Kak Nurul ini apa? Oke, stunting itu kan dikenalnya pendek gitu ya. Tapi stunting itu pasti pendek gitu. Pendek itu belum tentu stunting. Betul. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi stunting itu sendiri adalah kekurangan gizi kronis dalam waktu yang cukup lama gitu, ditandai dengan tumbuh kembang fisiknya yang melambat, terus gangguan kecerdasannya juga, gangguan kekebalan tubuh yang itu menyebabkan ketika dia dewasa bisa hipertensi, obesitas dan sebagainya gitu sih Bang. Kompleks ya penyakitnya ya. Oke, nah sekarang kita ke Kak Nanda lagi. Bolak-balik nih, jadi kita teman-teman diskusi. Jadi istilahnya seharusnya nih diskusi kayak bertiga gitu. Mungkin teman-teman bingung nih, yang ngomong nih siapa Bas sebenarnya? Karena saya lupa ngenalin diri nih teman-teman. Oke, saya Farizata Kurniawan, Ketua Forum Genre Kalimantan Barat. Nah, jadi kita akan diskusi lagi. Tadi udah ngebahas tentang genre, ngebahas tentang keterlibatan remaja. Kita kan ngebahas stunting karena Kalimantan Barat ini ada beberapa kabupaten yang memang jadi lokus stunting. Nah, sekarang kita ke Kak Nanda. Kak Nanda, program apa saja sih dari genre Indonesia terlebih dahulu yang menyuruh atau menindaklanjuti lah, lakukan ke seluruh ketua-ketua atau seluruh program-program yang ada di Provinsi Kalimantan Barat untuk mencegah stunting sih Kak? Sebenarnya aku cerita dulu ya. Kalau ngomongin soal stunting tuh sebenarnya udah lumayan isu lama ya. Iya betul. Tapi baru boomingnya sekarang karena ternyata kalau dilihat secara kelahiran ternyata tinggi banget gitu. Sementara kita sedang mempersiapkan bonus demografi. Betul. Oh tadi yang dibilang sama Nurul kan stunting ternyata dampaknya parah banget, ya kan? Dari mulai tumbuh kembangnya nggak ini, terus ketika dia dewasa dia nggak bisa compete tuh sama dia dunia sekitar gitu, dapat kerja susah gitu. Iya. Karena memang apalagi bergaul dan BPJ dia ini loh, maksudnya kan BPJS juga tagihannya tinggi banget gitu. Nah dari mulai sana tuh kami sebenarnya banyak riset. Ini jauh sebelum modul tentang kita muncul ya. Kami riset teman-teman di genre pusat. Gimana ya caranya supaya edukasi kita tuh benar-benar memang efektif gitu. Terus kita juga sebenarnya banyak banget hal-hal yang kayak kita perlu perbaiki. Nah, akhirnya banyak riset itu muncul yang aku juga ini agak terkejut ya. Ternyata stunting itu bukan cuma dialami sama keluarga-keluarga miskin. Kan kalau dibilang faktor stunting katanya miskin ya, karena kemiskinan. Jadi dia nggak punya asupan gizi. Tapi ternyata
keluarga-keluarga kaya juga melahirkan bayi-bayi yang stunting gitu. Nah, ternyata di dalam penelitian itu, aku lupa penelitiannya, cuma dibilang di situ, ternyata faktor utama itu adalah pengetahuan orang tua, ibu dan bapak soal pemberian asupan makanan. Dan juga selain pemberian asupan gizi, ternyata bonding atau hubungan hangat, hubungan yang mesra antara orang tua dan anak itu penting. Jadi kalau nggak ada ikatan yang mesra antara si orang tua ini, bayinya punya kemungkinan besar lahir stunting. Karena stunting itu kan juga kalau kita lihat ya secara psikologis itu, pikiran kan jadi badan ya. Oh iya, benar. Kamu sakit, sebenarnya kamu punya apa tuh jadi ke badan, jadi punya gejala di badan, dan itu sebenarnya harus dipahami. Kalau kita mau intervensi stunting secara komprehensif tuh nggak bisa cuma di kesehatannya doang atau di gizinya doang. Itu mungkin aja leadingnya jadi di Kementerian Kesehatan. Tapi kenapa ditunjuk BKKBN? Karena ternyata ada pola asuh juga, ada asuh yang itu BKKBN yang urusin gitu. Makanya gimana ya, apa ya yang bisa kita buat ya? Ternyata muncullah modul tentang kita yang tadi kalau Nur bisa cerita mungkin lebih jauh. Keberhasilan modul itu bukan cuma si anak tahu terpapar gitu, stunting tuh ini, enggak, tapi akhirnya dia mau cerita, dia kenal sama dirinya, dia tahu luka batinnya apa, dan dia tahu kekuatan terbesar dalam dirinya apa. Setelah dia tahu, dia kenal, dia akan jadi pribadi yang memang tadi bisa lewatin masa transisinya gitu. Karena highlightnya gini, kenapa Pak Hasto selalu kita yang dijadiin si remaja nih, jadi lokomotif, jadi kepala gerbongnya untuk penanganan stunting, supaya si remaja ini bisa melahirkan generasi-generasi tangguh. Betul. Kalau dia penuh luka batin, ini besar banget kemungkinan bayi-bayi yang lahir akan jadi bayi yang lemah tadi, yang lemah secara emosional dan lain-lain. Makanya modul tentang kita itu akan jadi modul yang ketika disampaikan, dia membuat si audiens nih, si remaja ini jadi penuh kesadaran, jadi hening gitu, terus merenung. Keberhasilannya di situ, bukan yang dia gegap-gempita, dia tepuk tangan, enggak. Tapi akhirnya dia sadar, ini luka batin saya, ini gini loh hubungan saya dengan orang tua. Dan di titik poin yang paling besar adalah dia bisa memaafkan orang tuanya, karena kita sadar orang tua itu lahir dengan keterbatasan pengetahuan dan akses informasi. Itu loh yang mereka punya, dan itu cara terbaik yang mereka tahu. Dan di sini tugasnya kita memutus semua hal-hal yang sebenarnya nggak baik itu, dan membangun keluarga yang jauh lebih baik tadi, keluarga yang mesra, katanya keluarga yang penuh pengetahuan, penuh kesadaran, dan membuat si anaknya juga bisa jadi diri yang otentik, dirinya yang benar-benar dirinya gitu. Modul tentang kita tuh keren banget lah. Luar makanya biasa. itu jadi jadi power jadi kita sih, power dan gerakan utama kita untuk bisa memaksimalkan peran kita dalam penurunan stunting. Oke, gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah tadi modul ya Kak ya, tapi kita tuh nggak hanya punya modul tentang kita teman-teman semua, tapi kita punya modul 1001 cara bicara orang tua terhadap remaja. Itu keren. Nah, kalau modul itu lebih ngebahami gimana sih menjalin komunikasi antara seorang orang tua dan seorang anak. Karena tadi Kak Anda bilang, karena faktor pendukung itu dari orang tua dan komunikasi remaja, keterlibatan kita semua teman-teman semua. Jadi kalau misalnya pemerintah banyak ngeprogrami masalah ke ibunya yang udah siap nikah untuk punya anak, tapi lebih ngefokuskan kepada remaja. Karena remaja yang mempersiapkan ya kakak ya, mempersiapkan gimana sih mereka mau mempersiapkan perkawinan atau pendewasaan usia perkawinan. Oke, tadi ngomong-ngomong masalah peran orang tua gitu kan, menurut kakak nih, gimana sih peran orang tua yang sesuai untuk membina? Karena mungkin dari cara bahasa kakak, cara bicara tuh udah siap untuk membina keluarga nih. Belum pernah jadi orang tua juga. Gitu kan. Mungkin kakak perlu sampaikan ke teman-teman semua gimana sih pesan lah untuk orang tua di luar sana gitu. Untuk keterlibatannya gimana sih? Aduh, gimana ya? Aku tuh masih mental block gitu loh. Maksudnya orang tua tuh sebagai anak ya, aku menjalankan kewajibanku aja sebagai anak gitu ya. Dan orang tua tuh sudah hidup sekian lama ya. Mungkin
apa ya, kehadiran anak cuma ingin ada ruang aman aja, mungkin itu ya. Mungkin kamu nanti bisa nambahin ya. Ada ruang aman untuk dia ekspresikan siapa jati dirinya, ruang aman untuk dia cerita apapun, kegelisahan apapun gitu. Kadang gini, kayak kalau teman-teman baca mengikuti perkembangan dunia gitu ya, banyak orang tua kita, kakek nenek kita kan yang memang lahir di era 3D, era di mana dunia itu pasca perang dunia tuh, penuh kecemasan, mencekam gitu ya, dan arus komunikasi cuma satu kayak TV juga cuma satu, makanya mereka jadi sangat kaku, komunikasinya kurang gitu ya, terus harus nurut gitu, diktator gitu, kayak mendikte gitu. Nah beda dengan situasi sekarang yang ternyata banyak sekali pilihan informasi, pilihan-pilihan apapun. Makanya kita kan jadi tubuh sangat ekspresif, warna-warni gitu kan. Nah, mungkin orang tua juga harus bisa belajar kalau dunia kita tuh udah berubah ya eranya. Harus sadar kalau ini tuh gap generasi tuh ada dan udah beda zaman banget gitu. Dan mungkin pentingnya menciptakan ruang aman dengan memberikan ruang ya. Ada ruang untuk anak bisa cerita tanpa penghakiman. Jadi kayak misalnya, "Ma, kok aku kayaknya perasaannya beda ya sama cowok ini," gitu. Jangan dulu dihakimin. Lu masih bener. Lu masih kecil ya? Nggak ada ya? Sekolah belajar dulu. Iya, betul. Nah, ketika si anak begitu, itu tuh jadi kayak ngerasain juga sih gitu kan. Ngerinya gini nggak sih? Aku ya sebagai anak di situasi itu malah kayak ya udah backstreet aja gitu kan. Beda ceritanya ketika si orang tua bisa ngasih ruang. Yang mana, cowok yang mana? Oh, apa nggak sebaiknya fokus dulu sama yang ini? Kan beda ya cara bicaranya, komunikasinya. Nah, aku semakin kesini, oh begini ya. Aku tuh kayak kenal genre itu kayak jalan Tuhan gitu ya. Mungkin kalau aku nggak kenal genre dan nggak tahu komunikasi asertif ya, gimana caranya bicara yang baik sama orang tua? Mungkin udah kabur kali gitu. Karena ya tadi ada banyak hal yang kayaknya memang perlu ditahu. Kita tuh udah beda zaman. Makanya aku senang banget intervensinya Bina Ketahanan Keluarga kan bukan cuma ke anaknya ya, tapi juga ke orang tua. Mungkin kalau sesama orang tua bicara tuh jauh lebih ini ya. Kita sebagai anak mungkin ingin itu aja sih. Ada ruang aman tanpa penghakiman supaya si anak jauh lebih terbuka dan kita tahu arahnya tuh kemana gitu. Dengan bicara baik-baik kan jadi lebih enak gitu kita nerimanya juga. Kita jadi paham, oh maksud orang tua tuh begini ya, oh baik gini ya. Jadi itu sih yang menurut aku skills untuk bisa mendengarkan dan memberi ruang itu jadi skills paling penting orang tua zaman sekarang kan sih. Ini nasihat buatku juga ya. Maksudnya apakah bisa kalau jadi orang tua gitu kan? Udah siap nih berarti teman-teman untuk memasuki fase masa bebas pensiun dulu dari ini. Udah pensiun aja nih. Tapi kan meskipun kalau pensiun tetap membina remaja-remaja karena memiliki peran ya kan Anda ya. Tadi ngomong-ngomong masalah ngomong ke orang tua diskusi sama orang tua, karena sekarang nih Kak banyak kasus yang dimana kita lebih enak sharing sama teman sebaya. Betul kan? Karena kita lebih enak untuk keterbukaannya. Farid pernah pengalaman karena saat belum kakak-kakaknya beruntung masuk genre, Farid juga beruntung masuk genre karena zaman-zaman sebelum menjabat jadi ketua ini untuk diskusi sama orang tua aja tuh susah karena kan kedua orang tua sibuk di kantor. Baik ketemu paling semalam, itu pun kalau mau ngomong udah gitu. Jadi gak ada ruang. Betul, kayak apa sih, kayak kita mau diskusi masalah permasalahan di sekolah aja takut, jadi pendam sendiri. Masalah teman tuh pendam sendiri. Nah, alhamdulillah masuk forum genre ini kayak wawasan terbuka, bagaimana cara berpikir terbuka, apa yang kita mau tuh kita bisa. Jadi kayak Farid tuntut lah orang tua pengen kayak gini. Alhamdulillah orang tua kayak mikir, loh ini anak aku ya yang udah bisa kayak gini, udah bisa gini. Yang pengalaman aja sih kemarin saat kegiatan salah satu kabupaten yang Farid kunjungi memang asli sana, itu orang tua diundang untuk keikutsertaan dalam pembukaan suatu acara. Dia terkejut melihat sosok anaknya yang dimanja-manja, anaknya yang dibekep di rumah, yang nggak bisa ngapa-ngapa, itu bisa ngomong di depan orang dan berjejer sama pejabat-pejabat. Itu kayak sangat, ini anak aku kah yang bisa ngomong di depan, kok di rumah pendiam? Farid juga di rumah Farid pendiam. Wah pendiam gimana ya? Pendiam untuk berkomunikasi sama orang tua itu kayak susah gitu. Nah sekali udah ngisi suatu kelas, udah bisa berkomunikasi, menyampaikan informasi, kayak orang tua mikir,
ini loh anak aku yang udah besar, yang udah bisa mengedukasi seluruh masyarakat gitu. Nggak nyangka bisa jadi ketua Genre Kalbar, karena di Sanggau itu genre ini salah satu organisasi yang memang ditakutin gitu, yang jadi dibanggakan. Jadi semua tuh pengen masuk ke genre. Bahkan aja kayak pejabat Sanggau, salah satu bupati di Sanggau, bapaknya langsung komunikasi ke saya, gimana cara masuk genre? Ingin masukin anaknya. Otomatis kan dukungan dari instansi, dukungan dari pemerintah, pejabat daerah itu sangat antusias untuk mendukung program genre. Nah makanya kami tunggu nih teman-teman semua untuk keterlibatan teman-teman membangun bangsa ini dengan cara apa? Masuk ke genre, masuk ke Pick R gitu kan. Ngomong-ngomong masalah Pick R itu apa kak? Mungkin pada kepo nih, kok Farizi tiba-tiba ngomong Pick R? Kalau misalnya Farizi yang jelaskan, bukan Farizi yang mau acara berarti. Mungkin ke Kak Nanda dulu deh, Pick R itu apa kak? Pick R, Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadi untuk bisa, ini kan genre ini gerakan besar sebenarnya. Supaya gerakannya jadi kuat, jadi panjang perjalanannya, dia harus punya wadah. Nah, Pick R itu adalah wadah untuk si anak-anak keren-keren ini menguatkan suaranya, berserikat dan berkumpul dan membangun kekuatan untuk remaja-remaja lainnya. Jadi di wadah Pick R itulah kita semua belajar soal ini gitu. Nah, duta-dutanya siapa ini? Duta-duta anak Pick R yang keren-keren kita kasih apresiasi karena kiprahnya. Nah, kita kasih apresiasi sebagai seorang duta supaya bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lainnya. Oke, informasi buat teman-teman semua. Tadi masalah hubungan dengan Pick R itu udah kesebar ya. Kalau untuk di Kalimantan Barat, kita udah tersebar di seluruh sekolah atau seluruh Pick R masyarakat yang ada di Kalimantan Barat 14 kabupaten kota. Nah, dan untuk forum genrenya ini kita udah tersebar nih di 14 kabupaten kota. Jadi udah ada semua. Udah semua. Dan alhamdulillah teman-teman, meskipun di provinsi untuk masalah kegiatannya masih terbatas, tapi anak-anak di kabupaten kota sangat antusias untuk menjalankan program, apalagi tadi ya masalah tentang kita ya Nurul ya. Betul. Udah 14 kabupaten kota dan alhamdulillah ya, syukurnya BKKBN dan Genre Kalimantan Barat udah dalam bentuk 80% pelaporan tentang kita. Wow. Dibandingkan ya, kita punya data bahwa untuk 34 provinsi yang untuk pelaporan massa tentang kita itu tertinggi masih memang Jawa Barat. Nah, karena kabupatennya banyak. Iya, tinggi, dan kita peringkat ketiga untuk pelaporan 80%, dan di mana target dari tentang kita ini di bulan Desember itu 80%, tapi sudah mencapai karena dari 338 Pick R yang ada di Kalimantan Barat kita sudah mencapai 280. Berarti masih ada sisa 20-an lebih ya Kak ya. Jadi bisa terkejar sampai selesai. Itu salah satu PR buat kami juga, tapi mohon dukungan sama teman-teman semua supaya program ini berjalan dengan lancar dan diseriuskan dengan program pencegahan stunting, karena banyak sekali. Nah, kabar kilat. Oke, tadi Kak Nanda saya sampai lupa nunjuk kabar kilat. Nah, sekarang Kak Nurul, kayaknya sesuai dengan judul kita kan, keterlibatan remaja dalam penurunan angka stunting melalui program Kalbar Kilat. Nah, Kak Nurul, gimana sih menurut Kak Nurul, apa sih Kalbar Kilat yang bisa berhubungan nih? Tadi ngomong masalah program tentang kita, 1001, Bangga Kencana, dan ada Kalbar Kilat. Mungkin menurut Kak Nurul, apa sih itu Kalbar Kilat? Oke, jadi Kalbar Kilat itu sendiri adalah kerja integral lawan ancaman dan tantangan stunting. Jadi tujuannya sendiri adalah untuk mengait berbagai komunitas yang memang concern terhadap remaja gitu. Jadi kita bukan hanya bergerak sendiri cuma anak genre yang tahu gitu, tapi kita juga pengen melibatkan organisasi-organisasi lainnya dengan cara meningkatkan atau memaksimalkan optimalisasi peran remaja di lingkungannya. Jadi misalkan kalau di PIK Remaja kita meningkatkan pendidik sebaya dan konselor sebaya lewat modul tentang kita tadi. Terus di setiap daerah kita memaksimalkan posyandu remaja. Terakhir itu bulan Juli kalau tidak salah dilaksanakan di Sanggau, itu mengundang seluruh anak-anak dari kecamatan perwakilannya untuk mengikuti posyandu remaja. Terus ada juga untuk mengoptimalkan kampung keluarga berkualitas. Ya, dan juga itu kan kita melibatkan orang tua ya Kak. Bukan hanya orang tua, tapi lewat modul tentang kita itu ada juga bina ketahanan remaja. Lewat modul tentang kita sosialisasi ke daerah-daerah. Sebelumnya aku juga pernah itu baru pulang dari Ketapang, dan itu adalah untuk sosialisasi modul tentang kita. Jadi kita fasilitasi teman-teman di sana, mengundang 20 kecamatan. Jadi alhamdulillah kegiatannya lancar, anak-anak pada antusias, dan mereka juga benar mau cerita, mau speak up, yang sebenarnya sebagai seorang remaja karena
di dalam keluarganya itu kita punya itu kan, maksudnya tantangan masing-masing di keluarga gitu. Nah, kebanyakan dari kita sendiri untuk cerita ke orang tua kadang itu dapat penghakiman gitu, Betul. bukan penerimaan. Jadi alhamdulillahnya di sana aku dapat satu kelompok yang memang mereka punya cerita yang menurutku sedih banget gitu. Karena itu? ada yang cerita kalau di keluarganya dia itu selalu dipojokkan gitu, jadi tidak pernah didukung atau disupport. Sebelum berangkat kegiatan aja dia tuh kelahi dulu sama keluarganya karena apa sih ikut kegiatan gitu. Jadi pas kegiatan dia cerita dia pernah hampir bunuh diri. Itu dia sering dipukul. Terus ada juga yang ketika pulang ke rumahnya karena omnya mabok, dia ditendang, dia dipukul. Terus ada juga yang dipukul pakai kursi sampai tangannya patah. Itu serem banget gitu. Kita sebagai seorang remaja yang harusnya punya tempat nyaman dan ruang aman di keluarga, kok malah gitu gitu. Jadi kayak kita untuk punya kesadaran saling mengenal diri kita sendiri dan ada tempat cerita kita gitu. Nah, terus dari peran-peran itu tadi muncullah program-program inovasi untuk langkah preventif dalam mencegah perkawinan anak, sama bagaimana remaja-remaja mulai sekarang sadar nih sama stunting bahwa itu nggak baik buat kita gitu. Jadi hadirlah program Kilats ini. Nah, Emang kalau ngomongin oke. stunting nggak bisa sendirian. Iya, Bukan benar. cuma BKKBN doang. Di instansi-instansi berhubungan ya Kak ya. Iya, Oke. betul. Karena banyak ya pengalaman-pengalaman kita, PR juga sih untuk saya juga teman-teman Genre Kalimantan Barat, karena banyak menemukan kasus-kasus bahwa anak tuh kurang untuk berdiskusi, kurang nyaman tuh tempat untuk diskusi sama orang tuanya. Karena apalagi kemarin ya kayak kita program yang Harganas, yang program kembali ke meja makan. Oh, Ingat? iya. Nah, program kembali ke meja makan itu diterapkan juga di Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu program yang mana kita gencarkan bahwa kita bisa diskusi nih, bisa diskusi bersama keluarga dengan cara di meja makan. Yang bahaya itu dipendem tiba-tiba bunuh diri. Iya benar, karena Fahri punya teman juga, teman satu kuliah. Silat-silat. Iya, itu zaman-zamannya saat masih ketua di kabupaten. Di Sanggau juga, satu kabupaten Sanggau, itu masih banyak kasus anak yang bunuh diri satu, habisnya merusak tubuhnya gara-gara depresi. Depresi sekolah dan susah komunikasi. Makanya itu salah satu PR juga sih, PR kami dan mungkin PR Kananda selaku Ketua Indonesia untuk untuk terus mengkampanyekan tidak putus tidak hentinya meskipun kita capek, tapi kan capek itu kan terbayarkan juga dengan melihat keseruan, antusias remaja-remaja yang ada di Kalimantan Barat. Sebenarnya minimal itu anak Fahri, anak Nurul nanti akan tumbuh di tempat yang nyaman, aman. Dia punya teman-teman juga yang memang happy, yang luka batinnya udah sembuh gitu. Sebenarnya dampak paling manfaat praktisnya ya itu ya. Ini investasi Kedepannya ya betul juga sih. Diri kita sendiri sih. betul. Karena kita udah mempersiapkan dari sekarang, udah mesti matang nanti anak kita udah lahir mau jadi apa. Gimana sih cara kita bisa membina keluarga. Jangan sampai dia kehilangan ruang bicara. Iya. Dia nggak punya tempat untuk cerita semua kekhawatirannya kan. Itu sebenarnya yang penting banget. Iya. Jangan sampai juga dia dapat kekerasan secara verbal, apalagi dipukul gitu kan. Yang ternyata itu bisa jadi trauma yang mendalam sampai Betul. dia besar gitu. Makanya Fahri pernah dapat kasus kemarin Kak di Genre, salah satu pas saat turun ke salah satu kabupaten yang memang terdalam juga. Itu kami lagi ngumpul, lagi diskusi kegiatan ngebahas tentang keterlibatan remaja kemarin. Kapasitas Speak Air. Nah, itu pas saat kami lagi saya menjelaskan diskusi, bisa-bisanya lagi kegiatan datang seorang orang tua, seorang anak yang ikut kegiatan itu ditarik Kak, dipaksa untuk dosen kegiatan ini. Nah, itulah sangat PR besar. Apa itu tentang kita? Bukan, itu kayak kapasitas Speak Air, pendidikan kapasitas Speak Air. Kok ditarik gitu? Dia orang tuh nggak ngizinkan bahwa kamu tuh ikut kegiatan ini, kamu pulang aja di rumah, nggak usah ikut. Nah, itulah yang sampai terpukul hati saya dilakukan untuk kenapa sih anak ini kok diginikan. Oh, mau nggak mau, saya didampingi sama salah satu tim juga di Provi BKKBN, datang ke rumahnya, diskusi. Apa sih mau orang tua, kenapa sampai anaknya nggak dibolehkan atau diizinkan untuk kegiatan yang positif ini? Alasannya satu, untuk apa? Buang-buang waktu, baik kamu di rumah aja. Itu paling besar. Nah, itu kami ngomong lah, diskusi. Rupanya si anak ini memang ya dalam arti kayak untuk komunikasi sama orang tuanya susah. Jadi apapun mereka selalu dipendam aja gitu. Anak ini tuh kalau misalnya ada masalah, dia dalam hati aja diam aja, nggak mau ada ngomong sama orang. Sampailah si orang tua ini main kekerasan di depan kami aja Kak. Di depan kami saat diskusi main kekerasan, dipukul dan ditampar. Nah, itulah yang sangat
bukan kesal sih, kayak masih kepikiran sampai sekarang kok masih ada sih teman kita, teman sebaya kita yang di luar sana yang memang memiliki semangat hidup, semangat berjuang, semangat bisa menginspirasi orang lain itu sangat tinggi, tapi terhalang dari dukungan orang tua. Nah itu salah satu PR kami juga gitu. Makanya memang tugas peran genre dan Pick Air itu sangat dibutuhkan di sini karena keterlibatan teman-teman semua. Karena bukan hanya dari Kanada aja selaku Ketua Indonesia, tapi kami juga forum genre sampai yang udah ke desa-desa itu memiliki semangat untuk bisa menginspirasi menginspirasi orang banyak. Gitu. Mungkin udah nggak terasa nih Kak. Waktu diskusi udah mau habis nih. Mau habis. Kita akan ketemu lagi nanti. Tapi kita mau dengar sedikit penutup lah, istilahnya penutup pesan. Karena kan Anda kan kapan lagi datang ke sini, kapan lagi diskusi sama kalian semua, sama sobat Gendrager, sama sobat BKKBN yang jauh-jauh, mungkin kita ketemu mungkin bisa jadi tahun depan. Next, kalau misalnya nggak tahu ketemu lagi atau tidak nanti, mungkin kan Anda udah mempersiapkan udah masuk ke jenjang lebih tinggi nih. Karena kita kan masih, kalau Farisi masih culun lah, mungkin di bergabung di Genre ini masih baru, masih remahan PY lah. Ngomong temen ini nih. Nah, mungkin pesan Kananda selaku Ketua Umum Genre Indonesia untuk remaja-remaja di Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, Kak. Kenapa harus ngapain aja sih mereka gitu? Apa ya, tugas sebenarnya bukan remaja ya, tapi jadi manusia ya. Oh iya betul. Itu nenek saya pernah bilang, nenek saya Sunda Wiwitan ya, leluhur saya mau di Sunda gitu, Bapak Bali. Hidup amatlah malang jika lahir sampai dengan mati tidak tahu jati diri. Gitu. Artinya kalau kamu lahir tapi kamu nggak tahu sebenarnya jati dirimu siapa, kamu hidup untuk apa, kamu hidup ingin apa, itu malang sekali gitu. Kamu hidup didikte sama orang lain, kamu hidup atas persepsi orang lain, mengusahakan kebahagiaan orang lain, tapi kamu menyengsarakan dirimu. Itu kemalangan gitu. Nah, penting buat teman-teman mungkin mulai menyadari dan mencari jati diri. Saya tuh lahir untuk apa? Saya sebenarnya apa yang ingin saya capai? Kelahiran saya, pelayanan saya tuh di mana? Apa yang ingin saya gapai? Karena itu amunisimu untuk tetap hidup dan terus bertumbuh di situ. Ketika saya tahu, oh, bakti dan pelayanan saya adalah memberikan edukasi, dimanapun, siapapun orang yang saya temui itu jadi kayak bentuk bakti saya untuk terus dekat sama Tuhan. Itu kayak amunisi gitu untuk terus tetap hidup, terus tetap belajar, cari hal-hal yang jauh lebih baik supaya ketika orang-orang yang saya temui itu saya bisa ngasih banyak hal. Nah, itu penting. Jadi itu kenapa komitmen saya dan teman-teman melahirkan modul tentang kita supaya semakin banyak remaja-remaja yang akhirnya mengenal siapa dirinya. Menemukanlah supaya jadi diri. Iya, dari mulai lahir sampai dengan dia hidup dan dia mati, dia hidup sebagai manusia yang sangat hidup gitu. Nah, dan teman-teman harus tahu kalau siapapun kalian, dimanapun kalian dibesarkan, dengan orang tua apa kalian dilahirkan, kalian itu 100% istimewa. Kalian tuh istimewa gitu. Dari segala bentuk keterbatasan dan halangan, kalian istimewa. Jadi dengan mengetahui jati diri, kamu akan tahu potensi besar apa yang kamu punya. Jangan merasa sendirian. Tadi Fahri bilang kita punya banyak Pick Air di semua kabupaten. Kontak di sana, hubungi di sana, dan temui dirimu yang sesungguhnya itu lewat pengalaman luar biasa yang akan kamu bangun dengan teman-teman di Genre Kalbar ini. Saya titip masa depan dan diri teman-teman ini dalam pelayanan panjangnya si Fahri dan kawan-kawan. Jadi ayo kita lakukan, jangan ini ya, ayo kita lihat apa yang akan terjadi kalau kita semua nggak menyerah itu sih. Itu kata-kata motivasi banget buat hidup kita. Karena udah kelamaan, udah lebih lama hidup gitu. Betul juga kan. Bener ya teman-teman, karena kita tuh jujur ya, Fahri tuh lebih suka mendengar kata-kata motivasi yang membangun gitu. Karena nih Kak, banyak sekali teman-teman tuh yang merasa dia tuh hidup nggak bermakna.
Nah itu ya anggapan yang itu karena nggak tahu, Iya. belum tahu betul. dia siapa dan apa nanti yang mau dia capai. Dan itu penting banget. Tapi rata-rata alhamdulillah teman-teman semua saat dimasuki modul tentang kita emang sangat bermanfaat sih ya. Karena banyak yang awalnya yang nggak tahu, yang acuh tak acuh, yang saat kita biasalah turun ke lapangan dan ngasih edukasi tentang kita ini yang awalnya ya remaja itu ya biasalah kalau misalnya kegiatan itu pasti rata-rata OPDKB itu yang mengambil aja, mengirim aja kan. Nah, apalagi masa Covid ini nggak tahu siapa yang memang prestasi, siapa yang memang berkompetensi. Saat mereka ikut kegiatan itu aja, mereka kita acuh dengan materi kita yang sampaikan. Tapi saat mereka udah mempraktekkan, mereka bilang apa? Bang, udah bisa nambah hari lagi ke kegiatan. Otomatis kan yang awalnya mereka nggak paham dengan modul ini, yang awalnya cuma ikut serta aja, yang penting udah mewakili sekolah udah, tapi saat mereka udah memahami isi modul ini, udah membedah, udah mempraktekkan, mereka jadi suka karena itu ketertarikan antara kita terlebih dahulu. Itu kenapa penting awalnya modul berani, dia tahu dulu apa awalnya, karena untuk tahu dia harus meluruhkan semua luka batinnya dulu. Jadi kalau dia udah sembuh, dia baru kenal nih, oh ketemu, oh lingkungan sekitar. Ini Nanda yang asli, ini Nurul yang asli. Nurul yang sembuh, yang utuh tanpa luka batin dan pencemaran tadi, tanpa penghakiman, tanpa ini, dia akan tahu siapa diri dia yang paling keren itu gitu. Makanya itu jadi pintu masuk buat kamu kenal siapa diri kamu gitu. Nah tadi udah masalah dengan rekan Anda dengan pesan untuk teman-teman semua, kita ke Kak Nurul selaku duta gender, karena kan pasti tahu namanya udah duta gender, udah duta selaku role model Kalimantan Barat, bahkan Indonesia juara 3 loh Kak Nurul, juara 3 Indonesia, role model seluruh remaja Indonesia. Gimana sih pesan Kak Nurul untuk bisa menginspirasi teman-teman semua agar mereka lebih semangat seperti Kak Nurul? Jadi habis ini Kak Nurul bisa melahirkan duta-duta berikutnya gitu. Gimana Kak Nurul? Oke, mengutip dari Kak Nanda, ini bukan suatu kebetulan, tapi ini adalah jalan Tuhan. Betul. Jadi kita dilahirkan dunia tentunya adalah diri kita sendiri, bukan menjadi orang lain gitu. Jadi kuncinya adalah sebagai remaja temukan jati diri kita dan harus berani jadi beda gitu. Karena kita nggak mau kan disamakan sama semua orang gitu. Jadi kalian sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Beda ya. itu biasa. Beda itu nggak apa-apa. Iya betul banget. Jadi kita pengen gitu remaja-remaja di seluruh Indonesia bisa mengenali dirinya dan punya otoritas penuh terhadap dirinya. Karena ini tentang kita, tentang tubuh, perasaan, masa depan hidup kita, aku dan kamu, remaja Indonesia. Itu tetap semangat remaja Indonesia. Ini udah memang udah duta gitu kan, udah bisa menginspirasi. Saya aja kalah gitu weh. Karena banyak sekali program kita ya kan Nurul ya dari Genre Indonesia. Termasuk saya mempunyai program utama untuk remaja Kalimantan Barat, yaitu adalah program Genre Bakat, Genre Sahabat Masyarakat, yang dimana kita bukan hanya sesama kita aja nih yang bisa menginspirasi orang banyak, bisa keterlibatan membangun bangsa ini, tapi kita perlu dukungan dan perlu motivasi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia bukan kekurangan orang pintar, tapi Indonesia kekurangan orang jujur. Marilah berproses, tinggalkan semua yang keluh kesah teman-teman semua, tetap menginspirasi. Apapun jalannya, jalan aja, tetap berproses dalam hidup ini. Oke, udah gak terasa waktu sudah menunjukkan berakhir sesi kita kali ini, tapi jangan sedih, kita akan ketemu lagi di next waktu sharing bersama bintang tamu yang lainnya yang berhubungan sama keterlibatan dan membangun persiapan remaja di Kalbar maupun di Indonesia. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe your program atau YouTube channel YouTube BKKBN Kalimantan Barat supaya kita bisa memberikan informasi seputar KKBPK dan program-program Bangga Kencana dan program Genre agar teman-teman semua bisa melihat gimana sih persiapan teman-teman semua untuk merencanakan masa depan. Oke, Bu, kita mulai salam Genre. Oke, jauh-jauh kan Anda ke sini mau lantunkan, saya mau kan Anda yang mimpin salam Genre lah untuk teman-teman sobat Genre dan sobat BKKBN di luar sana. Mungkin kan Anda memimpin salam Genre. Salam Remaja Genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Genre Kalimantan Barat, aku, kamu, kita, Genre Kalbar, Genre Indonesia. Demi apa? Demi remaja Indonesia. Oke, terima kasih untuk kita semua. Tetap saksikan Meriam Kardit mengobrol ringan membangun keluarga berkualitas bersama BKKBN Provinsi Kalimantan Barat. Boom boom boom, yeay. boom boom boom.